Oke, halo selamat siang semuanya. Bertemu kembali bersama saya Sylvia Setiawan di Laboratorium Akuntansi Menengah 2. Nah, hari ini adalah pertemuan pertama setelah UTS dan kita akan membahas tentang revenue recognition. Nah, untuk konsep dasar teori maupun penjurnalan, silakan kalian melihat YouTube Laboratorium TSM dengan judul Revenue Recognition, karena di sini saya akan langsung membahas problem, tidak membahas konsep dasarnya. Nah, eh, kita langsung masuk aja ke problem. Jadi di sini itu kita lebih memfokuskan kepada long term contract. Jadi revenue recognition kan sebenarnya banyak ya, cuman kita akan lebih memfokuskan kalau di lab ini itu di long term contract gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke problem 4. Nah, problem 4, Superco itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, pada tahun 2020, ternyata dia ada kontrak dengan Juniorco dengan pembangunan sebuah gedung untuk venue konser dengan nilai 8 miliar 500 juta. Pembangunan akan dimulai tahun 2020 dan selesai tahun 2022. 2020 sampai 2022. Nah, di sini yang pertama kita ada cost incurred. Nah, yang perlu kalian tahu, kalian harus bisa bedain antara cost incurred dengan cost to debt. Karena nanti kalian kan juga ada cost to debt, ada cost incurred juga. Apa bedanya? Di sini aku udah tulisin. Nah, kalau cost to debt itu adalah cost atau biaya yang terjadi pada periode awal kontrak sampai periode perhitungan. Jadi dari awal kontrak sampai periode perhitungan itu ditambahin. Nah, itu jadi cost to debt. Tapi kalau cost incurred to debt berarti ya itu emang udah di periode itu aja, bukan periode dari awal. Nah, terus ada estimated cost to complete, berarti biaya estimasi untuk menyelesaikannya, ada progress billing, dan juga ada cash collected during the year. Oke, sekarang kita bisa masuk aja. Dia diminta untuk perhitungan penempatan biaya gross profit pada metode percentage of completion dan metode cost recovery. Jadi dua-duanya ya. Bedanya apa? Percentage of completion dan cost recovery. Nanti kita akan langsung masuk aja ke perhitungan. Lalu disuruh jurnal, tapi jurnalnya cuma yang metode percentage of completion aja. Oke, sekarang kita langsung masuk. Pertama, buat dulu kerangka seperti ini. Ada kontrak price. Kontrak price itu berisi nilai kontraknya. Nilai kontraknya itu ada di paling atas ini, 8 miliar. Dan sama juga, sampingnya juga sama. Nilai kontrak tidak akan pernah berubah dari awal kontrak sampai akhir kontrak. Nah, terus kita sebelum menghitung gross profit, pasti kan kita harus tahu dulu cost-nya berapa nih. Nah, cost to date-nya berarti kalau yang tahun pertama ya udah tahun pertama itu aja kan memang, yaitu diambil dari cost incurred during the year. Ya, seperti yang tadi kita udah bahas, cost incurred itu adalah cost yang memang di tahun itu. Berarti ini bisa kita tulis 3240. Nah, untuk yang 2021 berarti bukan hanya 3160, tapi ingat cost to date merupakan cost atau biaya dari periode awal kontrak sampai periode perhitungan. Berarti periode awal kontraknya dimasukin lalu ditambah dengan cost incurred di 2021 yaitu 3160. Setelah itu lagi-lagi kita masukin, tapi karena ini yang tadi sebelumnya udah termasuk awal kontrak, berarti kita tambahinnya nggak usah dari yang awal ini, kita bisa aja langsung tambahin di sini. Kenapa? Karena ini kan udah termasuk yang awal kontrak. Berarti ini kita tambahin dengan yang terakhir itu ada 1 miliar 700 juta. Oke. Nah, udah. Sekarang kita ke estimated cost to complete. Ini tinggal taruh aja di soal ini. 3960 sama 116. Oke. Nah, estimated total cost tambahkan yang cost aja. Berarti yang ini sama yang ini. Jangan dari atas ya. Oke. Kita udah dapet. Nah, setelah itu dalam menghitung gross profit berarti ya contract price dikurang cost.
gitu. Dan sama juga ke samping. Oke, setelah itu persen complete. Nah, persen complete itu aku tulis di sini rumusnya. Persen complete adalah di sini ya, ini kan ada estimated total cost. Nah, estimated total cost itu kita bagi dengan cost to date. Cost to date. Untuk rumus-rumus seperti ini silakan kalian hafalin ya. Meskipun nanti bisa open book, tapi lebih baik kalian hafalkan. Nah, berarti di sini persen complete kita bisa langsung aja bagi estimate, cost to date. Kita bagi dengan, tadi kebalik ya. Kita bagi dengan estimated total cost. Ini kebalik ya. Terusnya ini di bawah. Oke. Nah, jadi cost to date dibagi estimated total cost. Jadi cost di selama periode awal sampai periode itu dibagi dengan estimated total cost. Ini udah dapat 45%. Nah, yang ini juga cost to date dibagi dengan estimated total cost. Lalu ini juga ini dibagi ini. Dan biasanya persen completed ya memang 100% ya yang paling akhir. Terus sekarang kita ke revenue recognize. Nah, revenue recognize adalah berapa sih pendapatan yang udah bisa kita terima di tahun tersebut. Berarti di sini kan kita langsung kaliin contract price, kita kalikan dengan berapa persen yang sudah selesai. Nah, setelah itu untuk yang 2021 itu berbeda. Jadi caranya adalah kita kurangin dulu yang ini kan 80% ini kan dari cost to date, berarti dari ada percampuran periode sebelumnya dan periode sekarang. Berarti kita harus kurangin dulu yang periode ini, kita kurangin dengan periode yang sebelumnya. Kenapa? Karena kan kita mau tahu pendapatan di tahun itu aja, bukan pendapatan dari awal periode. Jadi kita langsung kaliin aja dengan si contract price. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti kita kurangin 100%, kurang dengan periode sebelumnya, baru kali dengan ini. Gitu. Karena kita cuma pengen tahu di tahun itu tuh berapa, bukan dari tahun awal tuh berapa. Nah, cost incurred berarti terdiri dari cost yang terjadi di tahun itu aja. Berarti di sini kita bisa masukin ini. Nah, jangan masukin yang ini, tapi masukinlah yang di sini nih. Ya, yang 3160. Karena ini kan udah penambahan, tapi kita kan cuma pengen tahu cost di tahun itu aja. Berarti masukin yang di sini aja, kita langsung taruh dua-duanya. Itu 3160 dan 1M700 juta. Gitu. Nah, setelah itu kita bisa kurangin aja revenue-nya dengan cost-nya. Untuk tahu kita dapat berapa gross profit-nya. Oke, udah dapat semua gross profit-nya. Sekarang kan dia bilang kan suruh yang cost recovery juga nih. Berarti cost recovery juga. Nah, cost recovery itu sama aja, cuman bedanya di pengakuan gross profit-nya. Cost recovery akan mengakui gross profit secara keseluruhan di akhir periode penyelesaian. Jadi pas nanti 2020-2021 dia itu nggak ngakuin, tapi cuma di periode akhir aja. Nah, makanya di sini kita langsung taruh si cost incurred-nya dulu. Karena apa? Karena kan dia sebagai pengurang. Jadi ini sebagai istilahnya sebagai apa ya? Sebagai patokan dia tuh harus dikurangin sama berapa biar bisa 0 gitu. Nah, ini kan harus 0 ya. Harus 0. Nah, berarti di sini harus dikurangin berapa biar 0? Ya harus dikurangin dengan angka yang sama. Ini juga. Nah, di sini berarti di sini kita akan masukin si ini kan di pengurangan gross profit-nya. Gitu 400 juta. Berarti di sini berapa? Ya udah tinggal ini kita tambahkan dengan bawahnya. 2 juta 100. Kenapa? Karena 400 ini kan tadi kan dapat gross profit yang ini.
udah kita hitung. Tapi kita itu kan nggak boleh ya yang namanya ngakuin dulu, karena kan masih periode yang belum periode penyelesaian. Dalam cost recovery itu laba hanya boleh di akhir periode aja diakuinya. Makanya 400 jutanya atau ini dikulang ini itu adanya di akhir periodenya aja. Nah, makanya revenue recognition-nya akan mengikuti ya. Jadi ini kita tambahin supaya nanti kalau misalnya kita hitung 2.100.000 kurang 2.100.000 dikurang 1.700.000 itu menjadi 400 juta. Oke, setelah itu kita akan masuk ke jurnal. Nah, jurnalnya itu nanti kalian akan bikin 3 kolom. Ya, ininya nggak usah ditulis ya, ini sebagai bantuan aja. Jadi nanti kalian langsung aja tulis jurnal tahun-tahun gitu. Kontrak kalian pasti akan menjurnal si cost incurred dulu, yaitu construction in progress, material, cash, etc. Semua jurnalnya kalian bisa lihat di video lab yang di Publish Lab, itu udah lengkap banget di situ. Nah, didapetnya dari mana? Ya udah dari cost incurred. Aku gedein dulu ya. Cost incurred tadi kita udah hitung ada 3240, ya ini berarti sama. Terus ada 3160. Lalu ada 1.700. Oke. Nah, setelah itu yang kedua kita akan menjurnal billing progress-nya atau hutang kepada customer-nya. Piutang kepada customer maksudnya. Nah, terus berarti di sini itu kita bisa masukin account receivable. Ini semua jurnalnya ada di video lab dan ini memang kayak gini ya susunannya. Jadi jangan dibolak-balik susunannya. Oke, cost receivable-nya itu bisa kita lihat di sini. Progress billing to date itu ada 20%, 70%, dan 100%. Berarti 20% kita kalikan dengan apa? Kita kalikan dengan contract price. Nah, terus ini juga sama. Tapi ingat, kita itu hanya mau tahu di tahun itu aja. Berarti kan ini dia bilang 70% sama 20%. Berarti kalau kita kurangin kan 50%. Ya, berarti 50% kali contract price. Nah, sama yang ini juga, karena dia cuma mau tahu dia tahun itu, berarti kita kurangin 100%, kurang 70%. Berarti 30%, kita kalikan dengan contract price. Ya, setelah itu adalah collection-nya, yaitu adalah berapa piutang yang sudah diterima. Di sini dibilang cash collected during the year. Itu ada 75% dari AR, 80% dari AR, dan 95% dari AR. Berarti di sini kita bisa masukin aja jurnal penerimaan piutang biasa, yaitu cash pada AR. Sebesar berapa? Di sini ya, tadi dibilang 75% dari AR, 75% dari AR. Nah, untuk yang di sini kita jangan langsung taruh dulu. Kita bikin di account dulu AR. Jadi awalnya tadi ada 1.700.000 ya dari sini. Terus kita ada collection 175, berarti menghasilkan 425. Nah, untuk selanjutnya itu kan berarti dapatnya itu dari penambahannya. Kenapa dari penambahannya? Karena itu kan istilahnya kayak gini. Kalian kan punya AR nih. AR itu kalau misalkan untuk tahun berikutnya, kalau kita mau ngitung persen pelunasannya, berarti kan bukan dari si piutang di tahun itu aja, tapi piutang kalian dari tahun sebelumnya kan pasti ke bawah. Gak mungkin piutang dari tahun sebelumnya kepisah-pisah gitu ngitungnya di dalam laporan keuangan. Gak mungkin kan, pasti piutang tahun sebelumnya juga ke bawah, makanya harus ditambah. Nah, untuk yang 2022 itu aku saranin kalian pakai pick count ya. Jadi tadi kan udah
ini kita tambahin dapat ini. Nah, ini kita kurangin, berarti dapatnya ini kan. Ini kita tambah 2 ini, terus kita kurangin ini, dapatnya itu 935 juta. Ya, dapatnya dari ini ya, aku kasih tahu caranya. Jadi, yang sama-sama di debit, kurangin yang di kredit, dapat 935. Nah, terus piutang yang tahun 2022 kan 2550. Berarti ini berarti 2 ini ditambah ya, habis itu dikali dengan 95%. Oke, dapat 31050 gitu. Oke, setelah itu ada revenue recognition. Revenue recognition udah ada di video lab juga, itu jurnalnya emang sudah pakem ya. Jadi construction expense ini jurnal yang untung dulu, jurnal yang dapat gross profit-nya positif dulu ya. Nah, selanjutnya itu sama, ada construction expense juga, tapi construction progress-nya di kredit karena dia loss. Habis itu ada construction expense, terus ada revenue. Kenapa cuma 2? Karena ada yang nggak dapat gross profit sama sekali. Nah, yang pertama ini kita masukin. Nah, construction expense itu adalah cost incurred-nya. Jadi ini. Nah, untuk construction progress adalah labanya, gross profit. Nah, untuk revenue-nya ya berarti revenue-nya gitu. Nah, untuk yang ini kenapa aku buat di kredit? Karena kalaupun kalian jurnal nih ya, construction expense kan cost. Nah, construction progress itu kan gross profit. Nih. Nah, terus berarti kan masih lebih kecil di kredit, berarti harus ditambah di kredit ya, atau revenue-nya kan memang ini gitu. Makanya dia di kredit construction progress-nya. Kenapa gross profit-nya masuk construction progress ya, istilahnya kayak labanya tuh masuk ke konstruksi yang kalian lakukan gitu, nilai konstruksi kalian. Nah, terus yang terakhir cuma 2 karena dia nggak ada gross profit. Ya, jadi langsung masukin construction expense-nya itu kan dari cost incurred dan revenue-nya itu dari revenue. Dan nggak ada gross profit gitu. Nah, yang terakhir, completion of contract udah pasti adalah billings on construction in progress pada construction in progress. Sebesar berapa? Ya, sebesar kontrak price-nya. Karena kan udah selesai kontraknya. Dan selalu di tahun yang ini ya, jangan sampai salah taruh tahunnya. Karena selesainya kan di tahun 2022. Gitu. Oke. Kalau kecepatan tolong dilambatin atau diulang-ulang ya. Nah, sekarang kita akan ke problemnya. Problem 5 ini udah aku taruh jawabannya biar nggak terlalu lama videonya. Nah, di sini itu problem 5 sama aja sebenarnya. Cuma nanti akan ada perbedaan karena ada nanti gross profit yang minus. Guanghua Mun Corporation merupakan perusahaan konstruksi, bla bla bla. Dia udah kasih tahu nih nilai kontrak. Ya, 4.900.000 kita taruh aja langsung nih kontrak price. Ya, dan sebagainya. Dia juga suruh metode percentage of completion dan cost recovery untuk perhitungan pendapatan biaya dan gross profit. Dan jurnalnya metode percentage of completion aja, cost recovery-nya nggak usah. Oke, berarti kontrak price kan udah dari atas ini. Cost to debt berarti dari yang di atas ini kan. Nah, ini kan dia masih ada tanda tanya nih. Kita berarti harus hitung dulu. Hitungnya gimana? Di sini aku udah tulis rumusnya. Ya, jadi persen complete adalah cost to debt dibagi cost to debt ditambah estimated cost to complete. Kalau tadi kan aku langsung ini karena semuanya dikasih tahu. Jadi aku tulis estimated total cost. Nah, estimated total cost itu kan terdiri dari cost to debt dan estimated cost to complete. Ya, cost to debt dan estimated cost to complete.
Kenapa dijabarin? Karena sekarang kan kita mau nyari cost to debt-nya. Makanya kita harus jabarin nih. Karena di dalam penyebutnya kan juga ada cost to debt. Nah, makanya di sini pas kita hitung 30% ya, atau percentage completion-nya, yaitu sama dengan cost to debt yang sedang kita mau cari dibagi cost to debt ditambah dengan estimated cost to complete. Nah, habis itu kita kali silang, 2.800-nya kita kali silang dengan 30%, itu menjadi 840.000 ya. Ya, kalian coba kaliin di kalkulator, 2.800 kali 30% adalah 840.000. Lalu X-nya jangan lupa dikali juga dengan 30%. 30% itu kan sama dengan 0,3. Berarti 0,3 dikali X adalah 0,3X. Lalu X-nya tetap ya yang di atas ini tetap. Terus X dikurang 0,3X akan menjadi 0,7X. Kenapa? Karena X ini kan asumsinya 1. 1 kurang 0,3, 0,7. Dan 840.000 bagi dengan konstantanya, yaitu 0,7. Kita bagi, hasilnya 1.200.000. Nah, 1.200.000 inilah yang akan menjadi cost to debt di 2021. Berarti cost to debt-nya udah nih, 1.200.000 yang tadi kita udah dapat. Habis itu ininya sama, yang ada di soal, ini juga sama di soal. Nah, estimated cost to complete 2.800.000 diketahui, tapi 2022-nya nggak dikasih tahu. Tetapi persen completion-nya kan dikasih tahu, 30% dan 70%. Nah, ini ditanda tanya. Kenapa? Karena persen completion di tahun 2023 itu pasti 100%. Karena dia kan berakhirnya di tahun 2023 atau selesai kontraknya di 2023. Makanya udah pasti 100%. Nah, terus berarti estimated cost to complete ini kita nggak usah bikin bersamaan. Langsung aja. Nah, 70% ini ya, yang dari soal ini, 70% ini itu kan didapat dari pembagian cost to debt dengan pembagian estimated total cost. Nah, berarti estimated total cost-nya itu kan kita bisa didapatnya dari cost to debt dibagi dengan ini. Nih, tadinya kan ini ya, ini kan kosong nih tadinya nih. Nah, ini juga kosong nih. Nah, ini kan dua-duanya kosong. Tapi kan udah dikasih tau persen complete dan dikasih tau cost to debt. Berarti estimated total cost-nya adalah cost to debt dibagi ini. Kenapa? Karena 70% ini itu kan didapat dari cost to debt dibagi estimated total cost. Gitu. Berarti ininya langsung aja 5 juta ini kita kurangi dengan 3.500.000. Dapat 1,5. Gitu. Setelah itu, sekarang kita lanjut ke yang estimated total cost-nya. Itu berarti kita langsung tambahin aja. Ya, kita langsung tambahin. Habis itu, estimated total gross profit berarti ya kurangin si contract price dengan ini ya sama. Ya, ke samping juga sama. Nah, persen completed udah dikasih tahu sama soal. Dan yang paling terakhir sudah pasti 100%. Nah, di sini revenue recognize-nya itu didapat dari contract price dikali persen complete sama ya. Nah, terus di sini itu berarti contract price dikali ini kurang ini. Sama kayak tadi ya. Karena kita cuma mau tahu pendapatan di tahun itu berapa. Makanya kita harus kurangin. Biar 30% ini nggak termasuk. Sama ya ini juga, ini kurang ini dikali ini. Nah, untuk cost incurred yang pertama kan memang 1.200.000. Tapi yang berikutnya itu kita harus tahu dulu berapa sih si ininya nih, si gross profitnya. Ini kita hapus dulu deh. Sekarang kita ke bawah. Nah, kita bikin T-account yang pertama itu awalnya kan 200.000 nih, ini 200.000. Nah, terus saldo akhirnya adalah 100.000. 100.000 itu dapat dari mana nih? Ini ada salah. Ini. Nah, oke. Dosan tadi kok kegedean. Oke.
100.000 ini didapat dari ini 100.000 ini yang pengurangan 4.900.000 sama 5 juta ini. Nah, kenapa dia ada di debit? Karena ya gross profit kan dia di kredit, terus kalau minus dia di debit. Nah, berarti dari 270.000 bisa jadi 100.000 di debit harus dikurangin 370.000 gitu. Atau di debitnya juga 370.000. Berarti 370.000 ini kita akan taruh di gross profit. Berarti ininya nanti menyesuaikan. Berarti 2330. Ya, ini minus. Ya pokoknya kalian tahu lah ini tuh mengurangnya si kos ini. Terus yang ini kita juga buat, tadi kan 100.000 ya diambil dari sini yang atas. Habis itu terakhirnya itu jadi 220.000 yang ini. Berarti saldo akhirnya 220, berarti harus ditambahin 120.000 di sisi debit juga biar 220.000. 220.000 berarti kita bisa taruh di sini. Nah, berarti kita sesuaiin aja. Jadi minus 1590. Jadi biar kalau 1470 kurang dikurang ini jadi 120 dan minus juga gitu. Oke, untuk cost recovery method berarti sama aja ya kayak yang sebelumnya. Kita taruh dulu cost incurred-nya yang di sini ya sama. Tapi jangan ikutin yang di atas, kita masukinlah cost incurred yang ada di si awalnya ini ya, 1.200.000, terus ini dari pengurangan ini, habis itu ini juga dari pengurangan ini gitu. Nah, terus sama ini ngikutin ya harus 0. Nah, ini itu bisa didapat dari nih minus 220. Oke, berarti ini tadi tinggal ngikutin aja 1.400.000 karena biar 220-nya minus gitu. Oke, setelah itu kita langsung masuk aja ke jurnal. Jurnalnya sama semua ya, ini kan sama semua nih. Ya, berarti ini kan udahin dulu ya. Berarti ini kan didapat dari si cost to debt. Cost incurred to debt ya. Cost incurred to debt. 1.200.000. Nah, untuk yang 2022 ya berarti dikurangin ini sama ini. Ya, jadi ini kita kurangin dengan ini. Terus ini kita kurangin dengan ini. Kenapa? Karena kita hanya mau tahu cost incurred ya, bukan cost to debt. Nah, terus ada billing progress-nya atau piutangnya sama ya, jurnalnya pokoknya sama semua sih. Angkanya aja. Dapat angkanya juga sama, berarti dari kontrak price dikali 40%, ini didapat dari soal 40%, 80%, dan 100%. Nah, habis itu yang ini jangan lupa harus dikurangin ya, antara 80% kita kurangin dengan 40%. Begitu juga ini dengan 100% dan 80%, berarti nanti yang 2023 kali 20% nih. Karena perbandingan 80% ke 100% kan 20%. Coba bener nggak? Nah, ya kan bener kan? Gitu. Sama-sama dikali kontrak price ya. Oke, setelah itu yang collection sama juga cash AR itu didapat dari ini udah dikasih soal 35, 95, dan 100. Yang pertama boleh langsung 35 kali ini, tapi untuk yang kedua kita bisa bikin tricon lagi. Jadi ini kan udah dikurangin nih. Kenapa dikurangin? Karena udah dapat cash kan, piutangnya udah berkurang. Berarti kita bisa kurangin aja ini, kita kurangin dengan ini. Terus di 2022 itu ada 1960 nih piutangnya, berarti kita masukin juga 1960. Nah, setelah itu berarti ini kekecilan deh.
Nah, setelah itu berarti ini bisa kita tambah maksudnya yang sama-sama di debit, kita kurang dengan yang di kredit. Hasilnya 161.700. Nah, yang terakhir ada 980, kita taruh di sini juga. Terus kita tambahin jadi 1141. Oke. Jangan lupa ya, dikaliin dengan persentasenya. Nih, persentasenya. Aku lupa ngomong. Dikaliin persentasenya kali 95% dan dikali 100. Kalau yang terakhir yang 100% ya. Nggak usah dikaliin apa-apa. Tinggal ditambah aja. Kalau yang ini berarti ini ditambah ini terus dikasih 95. Oke, terus langsung aja taruh ini 686 taruh yang di sini, 3072 yang di sini, terus 141 yang di sini. Teman-teman kalau kecepatan tolong dilambatin atau diulang-ulang. Nah, terus sekarang kita ke revenue recognition sama juga nih ya, sama juga nih. Makanya yang revenue recognition ini sebenarnya nggak terlalu susah, asalkan paham konteksnya. Nah, ini juga berarti construction expense dari cost, ya, construction in progress dari gross profit, dan yang revenue ya dari revenue juga gitu. Juga sama di sini. Nah, di sini nggak ada jurnal ini, ya. Nggak ada jurnal ini. Kenapa? Karena semuanya ada gross profitnya, meskipun ada yang negatif, ada yang positif. Nggak ada yang nol gitu, gross profitnya nggak ada. Nah, terus untuk completion of contract sama taruh paling ujung itu contract price-nya. Contract price ini. Taruh paling ujung karena ya penyelesaiannya di tahun akhir. Dengan jurnal yang sama juga, billings on CIP pada CIP. Oke, udah semua nih. Nggak terlalu susah kan ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalian ulang-ulang terus atau kalau misalnya kecepatan dan kalian masih kurang paham, tanya aja ya, nggak apa-apa, tanya aja sama aku. Jangan sampai di otak kalian tuh ambigu, jadi tanya aja yang bingung gitu. Oke, terima kasih yang udah menonton dan silakan dicatat salah satu problem aja. Boleh problem 4, boleh problem 5, terserah. Nanti aku akan kasih KJ-nya di file seperti biasa. Oke, terima kasih dan selamat siang semuanya.